Pada tahun 1947, seorang petinju yang kelak akan dinobatkan sebagai petinju terbaik sepanjang sejarah, Sugar Ray Robinson, dijadwalkan untuk berkelahi di atas ring melawan penantang yang sangat potensial bernama Jimmy Doyle. Ini adalah pertandingan yang sangat diminati oleh masyarakat Amerika Serikat dan ini juga sebenarnya sangat diminati oleh Sugar Ray. Tetapi ada satu waktu di mana Sugar Ray tiba-tiba ingin untuk menghentikan pertandingan ini digelar. Karena satu malam dia mendapatkan sebuah mimpi dalam tanda kutip dari Tuhan bahwa dia melihat masa depan. Dalam penglihatannya itu, dia bertanding tinju dengan Doyle dan mampu mengkanvaskan Doyle sehingga Doyle tidak mampu bangkit lagi selamanya, meninggal dunia. Nah, mimpi itu kemudian merusak pikiran Robinson dan dia berusaha untuk mengatakan kepada para fans, mengatakan pada wartawan, mengatakan pada promotor, please hentikan. Saya tidak mau melawan Doyle. Saya pasti akan membunuhnya di atas ring. Itu yang dibicarakan Tuhan kepada saya. Saya diperlihatkan masa depan dan itulah hasilnya. Ya, masalahnya tentu saja tidak akan ada seorang pun yang akan membatalkan pertandingan tinju yang sangat prestisius dan dinantikan oleh banyak orang hanya gara-gara mimpi. Jadi permintaan Sugar Ray itu dianggap sebagai tidak lebih dari upaya dia untuk melarikan diri dari petarung yang sangat potensial. Jadi semua diabaikan, keluh kesahnya juga dianggap sebagai angin lalu saja. Bahkan promotor menghadirkan seorang pastor bernama Edward Carter itu untuk menenangkan Sugar Ray. Dan akhirnya Carter itu mengatakan, Sugar Ray, kamu adalah petinju hebat, kamu harus lakukan ini sekali juga, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, jangan kebawa sama mimpi, mimpi itu berasal dari setan, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa melihat masa depan, kalau kamu disuguhi oleh mimpi-mimpi semacam itu, percayalah itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan, jadi abaikan saja, ayo bertandinglah, karena nanti kamu bakal dapat cuan, saya juga kecipratan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pertandingan yang dimaksud itu pada akhirnya digelar, dan di ronde ke-8 tepat persis seperti mimpinya. Sugar Ray Robinson memukul rahang Doyle dengan begitu telaknya sampai Doyle jatuh tersungkur, dihitung 1-9 tidak bisa bangkit walaupun dia merangkak dengan sikunya dan akhirnya pergi dari ring dengan tandu. Tak lama setelah itu ada kabar dari rumah sakit bahwa Jimmy Doyle meninggal dunia karena kerusakan otak dari hantaman pukulan itu. Dalam hal itu, kita mengetahui bahwa seorang petinju yang sama sekali tidak dianggap sebagai agamawan itu ternyata mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Entah karomah atau apapun, tapi dia mendapatkan itu. Dia mendapatkan sebuah mimpi yang ternyata itu adalah penerawangan tentang masa depan. Sebaliknya, pendeta tadi itu, Pak Carter itu, kenapa dia disebut sebagai pendeta? Kenapa dia disebut sebagai agamawan? Kan dia gagal untuk mencapai pencerahan, gagal untuk dekat dengan Tuhan. Dia tidak mampu memiliki kemampuan spiritual tertentu. Jadi kenapa dia dianggap sebagai seorang pendeta? Coba, menurut Baraya, kenapa dia dianggap menjadi seperti itu? Atau contoh yang lain lah, pada tahun 1968, seorang gadis berusia 16 tahun bernama Annalise Michel itu dikabarkan oleh dokter memiliki penyakit dalam tanda kutip yaitu epilepsi yang membuat dirinya itu sering kejang-kejang dan kemudian kadang-kadang juga mengalami delusi atau hal yang semacam itu. Ya sebenarnya vonisnya selesai sampai di situ, tetapi pada waktu itu ada dua orang pastor di Jerman yang mengatakan bahwa kamu tuh bukan epilepsi, kamu tuh kerasukan iblis, ada agares dalam tubuh kamu, jadi kamu harus diruqyah setiap hari. Kamu harus menjalani ritual begini dan begitu setiap saat begini dan sebagainya. Annalise Michel yang seorang religius itu terpapar dengan sugesti itu dan dia mulai mendiagnosis dirinya sendiri bahwa ya memang selama ini saya tuh ada setan dalam diri saya dan dia berusaha untuk membunuh saya dan begitu seterusnya. Sehingga Annalise Michel yang ada dalam cengkraman sugesti itu mulai tidak makan, mulai tidak minum, mulai langsung mengalami masa-masa trance berkali-kali. Dia ngaku sebagai Lucifer, dia ngaku sebagai Agares, dia ngaku sebagai Belial dan lain sebagainya. Semua setan disebutkan dan masuk ke dalam dirinya dan setiap saat itu pula lah dia diruqyah. Ada exercise gitu sama gereja Katolik di Jerman itu. Begitu seterusnya sampai dia meninggal dengan cara yang paling menyakitkan. Selama 5 tahun dia jadi
gila, tersiksa, batinnya, mentalnya, fisiknya, dia sampai harus diikat di ranjangnya, dia sampai harus, maaf ya, BAB di dalam kasurnya. Padahal dia adalah gadis yang sangat cantik dan berprestasi sebelumnya, tetapi tiba-tiba menjadi rusak seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara psikolog sudah jelas dan tegas menjelaskan bahwa dia itu punya penyakit epilepsi. Gak ada hubungannya dengan setan. Tapi pada waktu itu ada dua orang spiritualis yang sama sekali tidak mengerti soal spiritual, itu mendoktrin dirinya bahwa dirinya itu kerasukan setan. Dan akhirnya apa? Setelah meninggal, kemudian pengadilan menyatakan vonis penjara kepada dua pastor itu. Nah, dari dua kisah ini, ada hal yang ingin saya tekankan. Dunia spiritual itu adalah dunia yang ada, tetapi tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita takar. Dan karena itu, maka sebenarnya orang-orang yang pakar, orang-orang yang ahli di bidang itu juga sebenarnya tidak kita ketahui dengan pasti. Agamawan itu adalah orang-orang yang mengikuti proses-proses tertentu yang material dan duniawi. Tapi karena unsur kebudayaan tertentu, dia dianggap sebagai seorang agamawan yang bisa menjembatani antara masyarakat dengan Tuhan, yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, yang bisa mengerti tanda-tanda yang diberikan kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal ya mereka tuh orang BB aja gitu. Tapi kenapa mereka itu punya otoritas? Ada dua hal di sini yang bermasalah. Yang pertama, kasus pertama, itu adalah dia bukan seorang spiritualis, tetapi dia memiliki otoritas spiritual yang harus diikuti dan diterima oleh orang lain. Masalah yang kedua bahkan lebih parah lagi. Dia yang seorang spiritualis dan sama sekali nggak ngerti soal psikologi, nggak ngerti sama sekali soal neurologi, nggak ngerti sama sekali soal rekam medis, tetapi dia memiliki otoritas untuk mempengaruhi dan mendiagnosis orang lain bahwa dirinya itu kerasukan. Untuk saja dua kasus itu terjadi di negara maju sehingga itu tidak menjadi sebuah fenomena. Tapi di negara non jauh di sana, negara yang terbelakang, negara yang tidak maju dan sebagainya, fenomena-fenomena seperti itu tuh adalah fenomena keseharian di mana orang yang sama sekali tidak mengerti tentang Tuhan dan tidak menjalani spiritual tertentu tentang Tuhan itu memiliki otoritas ketuhanan, dan bahwa dia yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran terkait dengan dunia sains itu justru malah dinobatkan sebagai orang yang memiliki otoritas sains gitu. Banyak nih, coba Baraya relate nggak dengan contoh-contoh kasus yang akan saya jelaskan berikut? Kalau Baraya merasakan bahwa apa yang saya sampaikan ini cocok dengan pengalaman Baraya, maka ada kemungkinan Baraya hidup di negara yang miskin dan terbelakang. Ini contohnya ya. Nomor satu, ada orang yang sakit. Seharusnya orang yang sakit itu datang ke dokter dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Tetapi di negara itu bukan ke dokter, tapi ke dukun atau keagamawan untuk diruqyah. Oh, kamu nanti gini, dikasih jampi-jampi atau dibekam begini begitu dan sebagainya. Dikasih garam juga misalkan. Dan akhirnya apa? Endingnya adalah bisa aja dia meninggal, cacat permanen, atau sakitnya tidak kunjung sembuh. Mengalami hal yang seperti itu? Oke, itu contoh yang pertama. Yang kedua, ada istri. Dia tuh punya pengalaman, punya masalah keluarga dengan suaminya. Tapi dia bukan curhat ke psikolog, bukan curhat ke psikiater. Dia curhatnya malah ke agamawan. Nanti sama agamawan dikasih, oh ini fikih pernikahan tuh gini. Akhirnya dia tetap terjebak pada pernikahan yang tidak bahagia. Dia mengabaikan pakar sains dan dia malah menyerahkan masalahnya itu kepada pihak yang sama sekali nggak ngerti soal psikologi dan sains. Ada yang seperti itu, ada kasus lagi seperti ini. Ada sebuah negara itu sudah menjelaskan bahwa ini dianggap pahlawan nasional, ini dianggap pahlawan nasional, ini dianggap pahlawan nasional, beserta dengan biodatanya. Tapi tiba-tiba muncul seorang agamawan yang mengatakan, oh sebenarnya identitas yang diberikan oleh pemerintah itu palsu, karena yang aslinya itu adalah pahlawan ini tuh beragama anu, jadi tidak sesuai dengan apa yang dipropagandakan pemerintah kepada kita gitu. Itu jadi agamawan gak ngerti soal sejarah, tapi dianggap sebagai orang yang bisa berbicara dalam konteks itu. Kemudian ada masyarakat yang senang sekali dengan bekerja, giat sekali dalam bekerja. Tiba-tiba muncul agamawan yang dia diakui oleh banyak orang, kemudian mengatakan,
Untuk apa mengejar dunia? Itu kan cuma sebentar saja. Bayangkan akhirat itu kehidupannya lama sekali. Sedangkan kalian sekarang mengejar-ngejar harta duniawi yang tidak seberapa. Kenapa kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kehidupan setelah kematian? Nah, begitu-begitu. Akhirnya apa? Masyarakat yang produktivitasnya tinggi tiba-tiba langsung jatuh sejak saat itu juga. Dan kemudian ikut ya pada kajian-kajian si agamawan itu untuk menambah pundi-pundi cuan buat si agamawan itu. Apakah ada yang seperti itu? Oke, ada kasus yang lain lagi. Ada seorang anak yang kritis dalam berpikir, dia itu hebat dalam berlogika. Tetapi kemudian datang seorang agamawan yang mengatakan berpikir itu jangan terlalu liar, jangan kritis. Kalau misalkan kamu berpikir seperti itu, nanti kamu seperti kaum itu tuh yang terlalu banyak nanya dan akhirnya gagal untuk memahami agama. Udah, kalau misalkan kamu mendapatkan materi-materi tentang keagamaan, diam saja, ikuti saja, taati saja, jangan membantah. Ya, ikuti saya, gak usah kritis. Bahkan bikin sebuah lembaga yang semua di sana itu gak boleh nanya, gak boleh kritis, gak boleh apa-apa. Bahkan ketika lembaga itu akhirnya juga menghancurkan pendidikan dan peradaban, itu juga masih dibiarkan saja. Karena apa? Karena orang yang tadi tidak memiliki otoritas, gak ngerti psikologi, gak ngerti sains, gak ngerti soal pendidikan, gak ngerti soal manajemen dan sebagainya, tapi malah dianggap sebagai agamawan yang memiliki hak untuk berbicara di bidang itu. Ada nggak yang seperti itu? Atau misalkan ada kasus yang lain lagi. Ada orang yang hidupnya kesusahan luar biasa. Dia tuh terlilit utang. Nah, dia tuh bukannya dibantu bagaimana caranya memanage keuangan. Dia tuh bukan dibantu untuk bagaimana caranya lepas dari kemiskinan. Bukan. Tapi malah nanti kamu setor ke saya 25.000, cukup dengan 25.000 rupiah saja, maka kamu itu akan didoakan oleh semua penghafal kitab suci. Sehingga nanti hutang-hutang kamu akan lunas dengan seketika. Karena cukup bayar 25.000 itu untuk menyantuni orang-orang yang menghafal, nanti kamu semua beban masalahnya akan hilang. Ada yang seperti itu? Ada. Ada juga orang yang mau nikah. Orang yang mau nikah itu mikirin, aduh nanti penghasilannya berapa ya, saya hitung-hitung dulu deh, gini gitu. Tiba-tiba muncul agamawan. Agamawan itu mengatakan, udah rezeki makan langsung dari Tuhan, kamu tuh jangan menggantungkan rezeki kamu itu pada orang lain, pada pihak lain. Nikah aja dulu, nanti rezeki mah akan ngikut dengan sendirinya. Akhirnya pernikahannya kacau. Karena fakir miskin, akhirnya apa? Anak-anaknya terlantar. Akhirnya anak-anaknya tidak bisa dinafkahi dengan baik. Sekolahnya juga cari sekolah yang gratisan. Atau disimpan di sekolah asrama yang mengajarkan nilai-nilai agama dan sebagainya. Dan sebagainya. Menurut Baraya relate nggak dengan pengalaman-pengalaman yang tadi seperti itu? Dan pengalaman itu adalah fenomena. Sama seperti kasus yang terjadi pada Sugar Ray Robinson dan Annalise Michel. Jadi ada orang yang sebenarnya tuh nggak ngerti soal spiritual, nggak bisa berhubungan dengan Tuhan, nggak apa, tapi hanya gara-gara bisa bahasa tertentu, bisa menafsirkan dengan cara tertentu, kemudian menggunakan pakaian yang menjadikan simbol-simbol keagamaan tertentu, maka dia memiliki otoritas untuk menjawab semua masalah. Ada sejarah, ada sains dan lain sebagainya. Dia memiliki otoritas untuk itu, gitu. Ada nggak yang seperti itu? Dan uniknya adalah orang-orang yang semacam itu, walaupun mereka suka mencampuri sains, mencampuri semua bidang pengetahuan, tapi kalau misalkan ada orang lain yang mencampuri agamanya, dia marah-marah. Kamu siapa? Kamu kan nggak ngerti agama. Padahal dia juga nggak ngerti agama, dia nggak mencapai titik spiritual tertentu. Orang dia masih pemarah, dia masih membenci, dia masih provokator, dia masih melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas sopan santun. Dia masih melakukan hal seperti itu, tapi ya hanya dengan simbol-simbol tertentu dia diikutin gitu. Ada kan yang seperti itu. Nah, disinilah bahaya dan beratnya. Makanya saya bilang tadi, dua kasus di awal itu hanya sekedar kasuistis karena terjadi di negara maju. Tapi di negara yang terbelakang, kasus-kasus seperti itu terjadi setiap hari dan justru malah menjadi sebuah fenomena. Saya berusaha datang ke sebuah negara yang dimaksud itu, ke bangsa yang dimaksud itu. Kemudian saya berikan penjelasan, kalau misalkan ada orang yang spiritual, ada orang yang agamawan yang asli, karakteristiknya nggak mungkin seperti itu. Jadi ayo kita ikut, tapi dihujatnya habis-habisan. Dilemparin batu gitu. Ya kan? Karena apa? Karena ternyata agamawan-agamawan itu sudah memberikan kepada kita tuh benteng. Satu, apapun yang dikatakan sama agamawan, kalau judulnya agamawan, mau itu pendeta lah, mau itu habib lah, kita harus ikutin tanpa bertanya. Kemudian mereka juga bikin sebuah lembaga yang memang secara sengaja membuat masyarakat itu menjadi bodoh.
nggak boleh bertanya, nggak boleh kritis, nggak boleh berpikir secara lebih terbuka dan lain sebagainya, nggak boleh. Dan lebih parahnya lagi, mereka tuh memiliki kunci surga dan kunci neraka sehingga bisa mengancam orang-orang itu untuk masuk ke situ. Hati-hati nanti kamu sesat. Oh, kamu maksiat gini, hati-hati. Kan mereka tuh sering bilang bahwa hanya ahli saja yang boleh berbicara di bidang itu. Misalkan ya. Tapi mereka tuh bukan ahli maksiat, tapi mereka bisa menghakimi orang-orang yang maksiat. Ya bercanda itu mah. Tapi selalu seperti itu. Dan kemudian mereka juga bukan hanya memiliki kunci surga, mereka menghakimi orang segala rupa, tetapi mereka juga bahkan sampai bisa menggerakkan massa dan bisa menggerakkan pengadilan. Bisa sampai divonis sekian tahun penjara kalau tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Di saat yang bersamaan mereka malah melakukan tindakan-tindakan yang merusak alam, berkolaborasi dengan pemerintah yang korup, mereka sendiri ikutan korup dan lain sebagainya. Ya, tapi mereka masih dipercaya. Masih dipercaya. Karena apa? Karena mereka ada di sebuah negara yang terbelakang. Pemerintah Indonesia itu telah menetapkan kriteria kemiskinan dari warga negara di Indonesia. Dari yang paling miskin sampai yang paling kaya didasarkan pada jumlah pengeluaran per bulan mereka. Jadi kalau ada orang yang memiliki beban pengeluaran selama 1 bulan itu kurang dari 500.000, maka dia masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Kemudian kalau lebih dari itu berarti dia menengah dan seterusnya dan seterusnya. Ada 10 desil yang pemerintah petakan. Dan dari situ pemerintah kemudian membuat peta tentang bantuan sosial, baik berupa tunai, pelatihan, pelayanan, maupun subsidi. Ada banyak sekali. Misalkan kita ambil contoh itu adalah program Keluarga Harapan. Nah, itu pemberian bantuannya langsung dalam bentuk transfer 3 bulan sekali Rp600.000 kepada orang desil 1, 2, 3, 4. Kemudian ada juga dana bansos sembako BPNT, Bapak NT gitu ya, itu 1-4 dan lain sebagainya. Nah, tetapi tahukah Baraya bahwa banyak sekali di antara dana-dana bantuan sosial itu diduga sebenarnya justru bukan untuk memperkaya atau mensejahterakan rakyat, tetapi justru untuk mempertahankan kemiskinan yang ada di Indonesia. Katakanlah ini adalah sebuah teori konspirasi bahwa bansos yang diberikan pemerintah kepada rakyat justru untuk membuat mereka miskin. Kenapa harus membuat mereka miskin? Karena kalau ada seorang yang tidak memiliki kompetensi dan dia tidak memiliki integritas, tapi ingin menjadi pejabat, maka dia harus memanfaatkan fakir miskin untuk bisa menjabat. Skenarionya sebagai berikut. Yang pertama adalah kumpulkan dan atau ciptakan orang-orang miskin, kemudian pahamkan bahwa kemiskinan mereka itu disebabkan oleh penguasa sebelumnya atau disebabkan oleh nasib. Dan kemudian yang ketiga, citrakan bahwa diri kita itu mampu menolong orang-orang yang fakir miskin itu. Sambil yang keempat, berikan bantuan-bantuan yang menunjukkan bahwa kita bukan hanya omon-omon, tapi memang memberikan bantuan fakir miskin. Dan setelah itu, maka kita akan mendapatkan perolehan suara. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan suara dan kemudian menjabat, kita tahu bahwa orang-orang yang mencoblos kita itu adalah orang-orang yang miskin tadi. Maka bagaimana caranya untuk mempertahankan kekuasaan? Maka kemiskinan itu harus dipertahankan. Nah, itu teori konspirasinya ya. Soal benar dan salah itu silahkan saya serahkan kepada Baraya. Cuman kalau misalkan kita melihat skema itu dan kemudian kita terapkan pada jejak digital yang ada dari penguasa-penguasa di Indonesia, nampaknya skema itu cukup masuk akal. Coba Baraya simak dan perhatikan baik-baik. Pada tanggal 6 November tahun 2023 menjelang pemilu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu membentuk sebuah tim, dan dari tim itu ternyata ada 4 menteri yang menjadi tim suksesnya. Dan dari 4 menteri dan wakil menteri itu, luar biasanya semuanya berhubungan dengan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Misalkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Kemudian Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Pak Alfiansyah Nur. Dan kemudian Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, yaitu Pak Raja Juli Antoni. Nah, itu adalah pejabat publik yang berurusan dengan ekonomi rakyat, tetapi juga diangkat menjadi tim sukses. Apakah ini sebuah kebetulan? Mari kita lanjutkan. Pada tanggal 21 November tahun 2023, Pak Jokowi, selaku presiden pada waktu itu, mengeluarkan peraturan pemerintah
nomor 53 tahun 2023 yang menjelaskan, yang akhirnya berdampak pada Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah tidak usah cuti lagi, sudah tidak usah meninggalkan jabatannya ketika memutuskan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi dalam hal ini nanti beliau itu masih boleh kampanye bahkan ketika statusnya masih belum dicabut sebagai pejabat aktif. Nah, ini lumayan aneh ya. Kemudian lanjut ya, tanggal 22 November tahun 2023 saat menyalurkan bantuan beras di Papua, Pak Jokowi mengatakan akan memperpanjang. Jadi bansos itu sampai 2024 dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga. Padahal pada waktu itu harganya benar-benar stabil. Aneh ya, lanjutkan 15 Desember tahun 2023 itu ada juga pernyataan dari Pak Presiden itu yang mengatakan bahwa penerima bantuan Indonesia itu akan dinaikkan dari 21,3 juta menjadi 22 juta. Ya tentu saja ini disambut dengan sorak-sorai warga gitu ya. Jadi ada bantuan lagi, ada bantuan lagi. Kemudian yang luar biasanya adalah tanggal 26 Desember, catat ya, 26 Desember, salah satu tim sukses yang juga adalah menteri dari Indonesia pada waktu itu, yaitu Pak Zulkifli Hasan yang tadi ya, itu mengatakan kepada orang-orang yang menerima bantuan, oke, bantuan ini siapa yang kasih? Ya, bantuan ini yang kasihnya itu adalah Pak Jokowi. Jadi silahkan coblos bla 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 bla, karena PAN itu adalah Jokowi, Jokowi itu adalah PAN dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah mulai ada. Dan kemudian tanggal 9 Januari tahun 2024 Pak Jokowi juga mengumumkan bahwa bansos itu akan diperluas dan diperpanjang. Dan sekitar 1 minggu kemudian tanggal 15 Januari itu dikemukakan juga ada kartu bansos. Nah, kartu bansos itu disertai dengan iming-iming bahwa ini diberikan oleh Presiden Indonesia, oleh Pak Jokowi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa yang saya sampaikan itu adalah urutan dari mulai pembentukan tim sukses yang kebanyakan adalah pejabat-pejabat yang berurusan dengan ekonomi rakyat, kemudian munculnya peraturan pemerintah, dan kemudian kampanye-kampanye yang ujung-ujungnya itu adalah membiaskan Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Jokowi yang berstatus sebagai ayah dari calon presiden atau calon wakil presiden. Ini kan pada waktu itu menjadi bias bahwa bantuan-bantuan sosial yang ini sebenarnya adalah program pemerintah, tetapi diklaim bahwa ini adalah bansos ini pemberian Pak Jokowi. Padahal kan sebenarnya bansos itu adalah pemberian dari pemerintah pakai uang negara. Tetapi kemudian diklaimnya ini adalah milik Pak Jokowi. Oleh siapa? Oleh tim suksesnya yang sekaligus juga adalah menteri pada masa itu. Nah, ini sepertinya sistematis. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke dalam skema yang tadi bahwa ada masyarakat itu yang harus dibuat miskin dan atau dikumpulkan, kemudian disadarkan bahwa mereka miskin dan kemudian mereka harus dikasih bantuan, bukan hanya dijanjikan tapi juga diberi dan sebagainya, kemudian biarkan mereka tetap miskin dan kemudian agar mereka bisa memilih calon itu lagi pada periode selanjutnya. Nah, ini kan skemanya pas, skemanya sama. Tapi kemudian ada pertanyaan, itu kan tadi sama sekali tidak menjelaskan, sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemerintah itu dalam tanda kutip kemudian mencoba untuk memiskinkan rakyat. Kan tidak ada sama sekali. Ada, Baraya, ada beberapa indikasi dan bisa dibilang ini adalah bukti bahwa pemerintah secara sengaja memang memelihara kemiskinan itu. Dari mana itu? Ya dari penekanan dan penegasan dari partai-partai politik dan dari juru kampanye di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang selalu menekankan dan menjelaskan bahwa masyarakat itu miskin dan bahwa mereka datang sebagai malaikat penyelamat untuk membela rakyat. Makanya slogan para politisi dari Sabang sampai Merauke itu adalah membela rakyat, membela orang-orang cilik, membela orang-orang kecil. Bahkan ada secara eksplisit slogan membela orang kecil, wong cilik. Artinya apa? Rakyat yang mau dibela ya harus mengaku sebagai wong cilik. Kan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan ide soal bansos itu. Bansos itu diberikan kepada orang-orang kecil. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di Indonesia itu sudah terpapar pikiran bahwa dirinya itu miskin, dirinya itu tidak berdaya, dirinya itu tidak memiliki daya tawar apapun, sehingga ketika pemerintah datang dan memberi bantuan itu adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Begitu.
Makanya banyak orang-orang di Indonesia yang sedikit-sedikit ngaku, ah saya mah sebagai orang kecil, ah saya mah sebagai orang miskin. Kemudian ketika menyapa orang lain, ah halo bos, gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah dogma yang diajarkan dan dipropagandakan dengan atau tanpa disadari oleh masyarakat. Nah inilah pada akhirnya ketika masyarakat menganggap dan merasa bahwa dirinya itu miskin, maka ketika ada bantuan sedikit langsung rebutan, injek-injekan sampai ada yang meninggal. Kalau ada makan gratis langsung rebutan, injek-injekan sampai ada yang meninggal. Itu bukan kasus 1-2 kali. Dan kalau misalkan ada fenomena yang seperti ini jelas hasil propaganda. Kenapa? Karena normalnya manusia itu kalau ditanya dia tuh sok kaya. Jadi kalau misalkan Baraya menemukan ada Indra Kents misalkan yang dulu yang ngaku pura-pura kaya, itu yang normal. Yang nggak normal itu yang pura-pura miskin. Kalau Baraya ketemu sama teman sejawat, Baraya alumni, kemudian bikin reuni, Baraya lebih mengaku sebagai fakir miskin atau orang kaya? Menampilkan kesuksesan atau kemiskinan? Ya normalnya itu menunjukkan bahwa dirinya itu kaya. Tapi di Indonesia secara mayoritas, orang-orang itu berlomba-lomba untuk menegaskan bahwa dirinya itu miskin. Tidak berdaya, abima rakyat, tetiasana naon, ya yang semacam itu kan. Dan pada akhirnya ketika semua orang mengaku miskin padahal tidak miskin, bantuan dana sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyat itu sebagian besar salah sasaran. Karena apa? Karena banyak orang yang kaya dan mampu tapi pura-pura miskin untuk bisa mendapatkan bantuan. Kita menemukan ada beberapa kasus misalkan anak yang ngaku bahwa ayahnya meninggal padahal masih hidup demi mendapatkan bantuan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa itu hanya kasus per kasus, nih lihat, saya ajukan datanya. 23.800 orang yang mendapatkan bantuan sosial per bulan dari pemerintah itu sebenarnya adalah ASN atau PNS yang gajinya tentu saja sudah lebih dari UMR. Itu 23.800 orang. Kemudian bansos yang diberikan kepada orang yang gajinya di atas UMR itu di Jawa Barat saja itu tembus 140.000 orang. Di Jawa Tengah tembus 85.000 orang dan di Jawa Timur 30.000 orang. Jadi orang-orang yang saya sebutkan tadi itu UMR gajinya udah besar, penghasilannya udah besar, udah lebih dari UMR, tapi mereka masih minta bantuan dan mendapatkannya. Karena apa? Ya ini soal pendataan yang kacau dan sebagainya. Tapi kenapa pendataan ini kacau? Karena banyak orang-orang kaya dan mampu ngaku miskin. Jadi mentalnya yang ditekankan supaya mereka itu ngaku miskin. Tidak berdaya, butuh bantuan. Kalau ada bencana langsung berharap pemerintah segera memberikan bantuan. Dan lain sebagainya. Makanya program-program pemerintah semuanya apa-apanya juga ini gratis, itu murah, ini gratis, itu murah. Bukan soal ngebangun negara, tapi soal menggratiskan ini dan itu. Coba saya tambahkan datanya Baraya. Silahkan ya, silahkan perhatikan baik-baik. Program Keluarga Harapan yang tadi kita sebutkan di awal itu yang tidak tepat sasaran itu mencapai 45%. Kemudian PIP Indonesia Pintar itu salah sasaran sampai 43%. Kemudian subsidi untuk LPG yang 3 kilo itu 60% tidak tepat sasaran. Kemudian subsidi BBM 82% tidak tepat sasaran. Kemudian subsidi listrik itu 58,6% tidak tepat sasaran. Kemudian dan lain-lainnya itu bisa sampai tembus ratusan triliun rupiah kerugiannya. Kemudian PPATK itu menyebutkan ada 10 juta rekening penerima bansos yang salah sasaran. Dan ditambah lagi Mensos itu menyebutkan 500.000 orang penerima bansos itu digunakan untuk judi online. Serem ya? Kemudian dari sekian banyak bansos itu yang untuk fakir miskin dan sebagainya itu kan nilai totalnya itu 500 triliun rupiah. Dari 500 triliun itu kebanyakan bukan digunakan untuk orang-orang miskin, tapi digunakan para pejabat untuk rapat di hotel mewah bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan. Jadi gimana cara menurunkan angka kemiskinan? Nih dikasih uang 500 triliun. Ya udah diajak rapat, gimana caranya itu bikin rapat di hotel mewah. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi balik lagi Baraya, kalau misalkan realitasnya seperti ini,
Apakah ini disengaja atau tidak? Saya pikir ini tuh ada unsur kesengajaan di mana kenapa ini semua salah sasaran? Ya ini gara-gara pendataan yang bermasalah, oke. Tapi kenapa data ini bermasalah? Adalah karena rakyat yang kaya dan mampu selalu mengaku miskin kalau misalkan diiming-imingi bantuan. Begitu kan? Nah, kenapa rakyat selalu mengaku miskin walaupun mereka itu kaya? Karena iming-iming dari politikus-politikus di Indonesia itu selalu soal bahwa kalian itu miskin, tidak berdaya, hanya kami yang bisa menolong kalian. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, sebenarnya saya tuh tidak cenderung untuk nawarin solusi karena saya tuh berharap bahwa Baraya tuh bukan nanya kepada saya solusinya apa, tapi Baraya mikir solusinya apa. Tapi kalau misalkan Baraya tetap nanya ke saya solusinya apa, saya misalkan bisa tawarkan kalau misalkan ada dana bansos atau bantuan untuk fakir miskin itu 500 triliun rupiah daripada untuk dibagi-bagi bansos yang jelas tidak akan memperkaya mereka karena kita tidak menemukan ada orang yang dikasih bansos tiba-tiba menjadi kaya tuh nggak ada. Yang ada tuh malah tambah miskin. Itu ada, itu fakta gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang 500 triliun itu daripada kita berikan untuk bansos, jadi kita berikan untuk apa? Pendidikan. Tapi pendidikannya juga bukan pendidikan yang formal, maksudnya begini Baraya, misalkan ya, untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia bagaimana? Apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat sekarang dan apa yang menjadi tren masyarakat itu yang digunakan. Misalkan sekarang di Indonesia banyak influencer-influencer yang mengajarkan kemandirian finansial. Katakanlah ada Pak Win, kemudian ada Pak Indrawan Nugroho, Pak ada Remoncin gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sama negara mereka itu kontrak kasih duit yang gede, kemudian suruh mereka untuk nge-trainer para trainer-trainer. Kemudian trainer-trainer itu disebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk mengajarkan bagaimana kemandirian finansial. Bikinlah misalkan kurikulum dalam 6 bulan. Ajarkan kepada bikin RT RW kelurahan semuanya diajarkan. Bagaimana caranya mandiri secara finansial. Misalkan yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan uang. Yang kedua, bagaimana caranya mengelola uang. Yang ketiga, bagaimana caranya menguasai aset. Nah, itu kan pengetahuan dasar yang harusnya diajarkan. Tambahkan mental kepada mereka dan ini yang paling urgen bahwa kalian itu bisa kaya, bisa miskin itu bukan gara-gara pemerintah, bukan gara-gara orang lain, bukan gara-gara siapa, tapi karena kalian sendiri kreativitas. Coba yang hidup di Papua, yang hidup di Jawa Barat, lihat sumber daya apa yang mungkin bisa dieksploitasi, dimonetisasi dan akhirnya menjadi sumber penghasilan. Adakah yang bahan-bahan sampah-sampah atau limbah-limbah itu bisa kita gunakan untuk sumber kerajinan dan akhirnya dijual, atau misalkan ada nggak yang bisa jadi konten kreator, atau semuanya itu diajarkan yang seperti itu kepada masyarakat melalui pendidikan. Nah, sambil itu dilakukan, nego ke YouTube, Pak ini algoritmanya boleh nggak kita rombak, jadi 70% tayangan-tayangan di Indonesia itu harus yang berhubungan dengan edukasi. Kalau yang joget-joget, yang prank-prank gak jelas itu, ya sebaiknya itu dikurangi itunya. Pokoknya 70% adalah soal tentang pendidikan, soal finansial, dan sebagainya. Bisa kan seperti itu? Ya bisa. Nah, kenapa sih kita harus ngomongin soal media sosial? Ya karena itulah di zaman sekarang yang dipercaya oleh publik. Nah, jadi bukan dengan bansos untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi dengan pendidikan. Ya, jadi bukan soal influencer soal apa, tapi soal pendidikan dan pendidikan itu harus menyapa rakyat kecil. Saya yakin ongkos untuk itu tuh jauh lebih murah daripada menggelontorkan 500 triliun rupiah hanya untuk bansos yang juga ujung-ujungnya akan hilang gitu. Untuk ujung-ujungnya jadi kalau misalkan menurut Pak Harto mah gitu kan. Jadi kalau misalkan negara utang duit, negara apa tuh jangan dipakai buat bansos buat apa, tapi menjadikan sesuatu yang produktif gitu. Dan salah satu investasi terbaik kita ya lewat jalur pendidikan. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.